Pada tahun 1658, Guglielmo Piscioni menerbitkan sebuah buku berjudul De Indiae Utriusque Re Naturali et Medica Libri XIV, yang di dalamnya berisi segala tentang hasil alam yang dapat mendatangkan manfaat obat bagi manusia. Cover bagian dalam buku tersebut menampilkan gambar dua laki-laki yang berpose dengan binatang seukuran anjing yang memiliki 4 taring panjang yang tumbuh hingga menutupi wajahnya. Binatang tersebut cukup memancing rasa penasaran orang banyak kala itu, dan mengundang banyak pertanyaan di dunia barat tentang keberadaannya. Binatang apa itu? Kenapa bentuknya seperti itu? Banyak yang bilang binatang itu cuma mitos. Banyak yang bilang binatang itu mungkin cuma gimmick supaya bukunya banyak yang beli. Apalagi melihat taringnya yang mencuat seperti itu. Mana ada binatang yang memiliki taring aneh seperti itu? Orang-orang di barat sangat meragukan keberadaan binatang aneh tersebut, sehingga binatang yang ditampilkan pada cover bagian dalam buku tersebut dianggap mitos dan tidak beneran ada. Tapi terlepas dari segala keraguan orang barat pada masa itu, fakta berkata lain. Binatang yang dibilang mitos ini memang nyata dan memang ada. Mereka bukan gimmick. Mereka hidup di wilayah negara kita, Indonesia, tepatnya di Sulawesi. Binatang yang dibilang mitos ini adalah babi rusa. Jika berbicara tentang makhluk menarik dan unik, babi ini sangat mencolok. Literally. Binatang yang berasal dari hutan hujan Indonesia ini terkenal dengan penampilannya yang khas dan perilakunya yang menarik. Babi rusa adalah anggota keluarga babi yang langka dan sulit ditemui, dengan kombinasi fitur tubuh yang menjadi ciri unik mereka. Babi rusa telah memikat imajinasi para pecinta hewan dan banyak peneliti. Dinamakan babi rusa karena mereka memiliki tubuh seperti babi, tapi memiliki tanduk seperti rusa. Dalam bahasa Inggris, babi rusa diterjemahkan menjadi pig deer. Babi endemik Sulawesi ini adalah anggota liar dari keluarga babi Suidae. Mereka hidup di daerah terpencil di Pulau Sulawesi di Indonesia, serta beberapa pulau di sekitarnya. Babi unik ini berkeliaran dalam kelompok besar di hutan terpencil yang kini hanya terbatas di kawasan hutan lindung. Spesies babi rusa yang paling terkenal adalah babi rusa celebensis, yang hidup di mana? Di Pulau Celebes, alias Sulawesi. Tidak seperti babi lain, babi rusa memiliki tubuh kekar dengan rambut yang sangat jarang sehingga terlihat seperti telanjang. Beberapa dari kamu mungkin tersipu malu ketika melihat tubuh mereka. Telah banyak penelitian mengenai evolusi dan taksonomi dari babi rusa yang menyatakan bahwa ada 4 spesies yang telah disepakati. 3 diantaranya masih hidup dan 1 dalam bentuk fosil, alias sudah punah. Babi rusa celebensis tersebar luas di pulau utama Sulawesi. Babi rusa togeensis tersebar di beberapa pulau di Kepulauan Togean. Sementara babi rusa sebarannya cukup beragam, meliputi Kepulauan Sula, yaitu Pulau Manggole, Taliabu, dan Buru. Babi rusa mempunyai indera pendengaran dan penciuman yang sangat baik. Mereka dapat berkomunikasi dengan sesama dan kerap menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan mengeluarkan aroma dari kelenjar infraorbitalis yang terletak di bawah mata, yang akan mereka gesekkan pada batang pohon muda atau ketika mereka berkubang di lumpur. Aroma yang mereka sebarkan ini akan membuat individu lain menghindari area tersebut. Dalam hal selera makan, mereka akan makan apa saja yang dapat mereka temukan. Babi rusa adalah omnivora. Mereka memakan buah-buahan, jamur, dedaunan, larva serangga, kacang-kacangan, hingga binatang kecil. Tapi, sebanyak apapun mereka makan, tubuh mereka tidak lantas menjadi gemoy seperti babi pada umumnya. Komposisi tubuh mereka dirancang untuk kehidupan yang keras di hutan, di mana mereka dituntut untuk siap dengan keadaan apapun. Dengan panjang tubuh yang berkisar antara 87 hingga 106 cm, tinggi sekitar 65 hingga 80 cm, serta bobotnya yang mencapai 90 kg, babi rusa adalah babi hutan yang besar, tapi kekar dan kuat. Mereka mampu berlari cepat, tapi agak pemalu. Meski bertubuh kekar,
Babi rusa adalah perenang yang baik. Mereka sering diamati berenang melintasi sungai besar dan bahkan menyusuri sungai kecil dengan mudah. Kemampuan hebat ini sangat membantu mereka bernavigasi di habitat hutan hujan di Indonesia. Dan karena sering berkeliaran, kebanyakan babi rusa memiliki area jelajah yang sangat luas. Tapi, tidak semua orang beruntung dapat melihat babi rusa, padahal mereka bukan binatang nokturnal. Babi rusa biasanya tidur pada malam hari. Beberapa ahli menduga kalau babi rusa cenderung krepuskular. Banyak dari mereka akan bergerak mencari makan di pagi hari, tapi menghabiskan waktunya berendam di lumpur setelah siang. Selain itu, mereka memiliki pendengaran dan penciuman yang sangat baik. Dan ini membantu mereka menghindari ancaman dan kabur melalui vegetasi yang lebat jika merasa terancam. Ada cerita yang beredar di antara para pegiat konservasi. Jika mereka ingin mendekat ke area babi rusa tertentu, mereka tidak akan menggunakan lotion anti nyamuk, karena aromanya dapat tercium oleh babi rusa dari puluhan kilometer. Meski berasal dari keluarga babi, mereka berbeda dari babi pada umumnya. Pertama, moncong mereka tidak sespesial babi lainnya. Babi rusa tidak memiliki tulang rostral. Mereka tidak bisa menggali dengan hidung mereka, kecuali pada tanah berlumpur di area rawa. Kedua, babi rusa juga memiliki perut yang kompleks, yang memiliki 2 bilik. Lebih mirip dengan sistem pencernaan domba dan hewan ruminansial lainnya daripada babi. Karena hal ini, para ilmuwan berpendapat babi rusa merupakan percabangan awal evolusi dari keluarga babi lain. Sistem perkawinan babi rusa digambarkan sebagai roving dominance hierarchy atau hierarki dominasi keliling. Satu pejantan akan berkelana untuk mengawini semua betina yang hidup di wilayah kekuasaan masing-masing. Tapi, betina adalah pemegang tahta hierarki tertinggi. Hanya pejantan yang layak yang dapat mengawini mereka. Jika ada 2 atau lebih pejantan yang masuk ke area kekuasaan betina untuk kawin, kedua pejantan akan bertarung untuk mendapatkan hak kawin dengan beberapa betina. Pertarungan ini bisa sangat sengit dan mematikan. Setelah pembuahan, babi rusa betina akan masuk ke dalam periode kehamilan yang berlangsung sekitar 4 bulan. Atau antara 150 hingga 157 hari. Dan rata-rata dari mereka mengandung 1 atau 2 anak per kehamilan. Ketika lahir, bayi babi rusa memiliki berat tubuh antara 300 gram hingga 1 kilogram. Babi rusa biasanya melahirkan pada bulan-bulan di awal tahun. Anak-anak babi rusa lebih cepat dewasa dibandingkan anak mamalia lainnya. Bayi-bayi babi ini segera mencari dan makan makanan yang padat, meskipun baru menginjak usia 3 atau 10 hari setelah dilahirkan. Tapi, sesekali masih menyusu pada induknya. Penyapihan anak babi rusa umumnya terjadi pada umur 6-8 bulan, dan mencapai kematangan seksual pada usia 1 hingga 2 tahun. Umur maksimal babi rusa di alam liar biasanya belasan tahun, jarang yang mencapai 15 tahun lebih. Namun di penangkaran, babi rusa bisa hidup hingga 24 tahun. Ini karena tantangan dan rintangan di alam liar cukup banyak, mulai dari persaingan, dampak dari perkelahian, kerusakan habitat, dan perburuan oleh manusia. Ini adalah ciri yang paling menonjol dari binatang ini. 2 gigi taring atas yang terus tumbuh hingga menembus kulit moncong dan melengkung kembali ke arah dahi, menjadikan rupa wajah mereka terlihat semakin mengerikan. Babi rusa merupakan satu-satunya mamalia yang memiliki taring yang tumbuh se-ekstrim ini. Dan hanya babi jantan yang memiliki fitur fisik yang luar biasa ini. Dan untuk menambah kengerian, gigi taring bawah mereka juga terus tumbuh ke atas, tumpang tindih dengan tepi moncong seiring pertumbuhannya. Tapi memang, gigi taring atasnya lah yang sungguh megah. Pada awalnya, gigi taring atas ini tumbuh ke bawah seperti gigi taring pada umumnya. Namun kemudian berputar dan mulai tumbuh ke atas hingga menembus bagian atas moncong, menembus kulit, dan melengkung kembali ke arah dahi hewan tersebut. Jika diukur, panjang gigi taring atas bisa mencapai 43 cm. Ada kasus di mana babi rusa yang sudah tua memiliki gigi taring yang menembus tengkorak dan menyatu ke dalam tengkorak mereka. Tidak jarang, taring yang tumbuh ke dalam ini menyebabkan kematian. Jika diperhatikan, pertumbuhan taring yang ekstrim ini
sepertinya tidak menyebabkan rasa sakit bagi babi rusa. Ada dugaan sifat agresif mereka adalah pelampiasan terhadap rasa sakit yang sedang mereka rasakan. Tapi sejujurnya, kita masih belum tahu. Mungkin saja babi rusa sangat pandai menyembunyikan rasa sakit mereka. Yang penting mereka bisa terlihat tangguh di luar. Karena bentuknya yang sangat tidak umum ini, taring babi rusa menginspirasi beberapa cerita rakyat dan dongeng. Salah satu cerita yang paling populer adalah babi rusa menggunakan taringnya untuk bergelantungan di pohon saat mereka tidur, atau ketika bersembunyi dari pejantan lain, atau ketika menunggu dengan tenang sampai seekor babi betina lewat. Ada pula yang berpendapat bahwa babi rusa menggunakan taringnya untuk membersihkan semak-semak di hutan belantara yang kusut, agar betina dan anak-anaknya bisa lewat dengan leluasa. Namun, mengingat babi betina sering terlihat berkeliaran tanpa kehadiran babi jantan, dugaan ini diragukan. Tapi babi rusa sering diamati berkomunikasi dengan satu sama lain dengan mengeluarkan suara-suara dengusan atau rintihan yang diiringi bunyi-bunyian dari giginya. Nah, bagaimana dengan berkelahi? Bisa jadi, tapi ini juga masih menjadi perdebatan. Karena struktur taring babi rusa tidak begitu kuat menahan benturan. Bisa dibilang rapuh dan mudah patah, sehingga sangat tidak cocok untuk adu seruduk seperti yang dilakukan kebanyakan mamalia bertanduk. Selain itu, beberapa pengamatan menjelaskan, ketika babi rusa berkelahi, mereka lebih sering terlihat berdiri dengan kaki belakang dan adu jotos menggunakan kedua kaki depan mereka. Namun, ada penjelasan yang lebih masuk akal yang dikemukakan oleh John McKinnon pada tahun 1981. Penelitian beliau menjelaskan bahwa babi rusa jantan mengembangkan rangkaian taring atas yang luar biasa ini untuk melindungi mata dan tenggorokan mereka dari gigi taring para pemangsanya. Semacam perisai yang dapat merepotkan para pemangsa ketika hendak mengincar bagian leher babi rusa. Kemudian penggunaan alternatif diduga berkembang saat leluhur babi rusa tiba di Sulawesi, di mana mereka dihadapkan pada lingkungan yang bebas predator. Tanpa tekanan seleksi yang kuat untuk mengembangkan dan memelihara mekanisme anti-predator ini, maka taring tersebut bebas dimodifikasi untuk keperluan yang lain. Ancaman fisik terbesar leluhur babi rusa bukan lagi predasi, melainkan kompetisi. Seperti mempertahankan diri dari babi hutan yang bersenjatakan taring seperti belati dan sangat agresif. Babi hutan ditengarai merupakan bahaya yang serius bagi babi rusa yang lebih pemalu. Dugaan lain mengatakan, mungkin taring melingkar tersebut menunjukkan kecocokan genetik terhadap calon pasangan, seperti ekor burung merak. Mungkin iya, tapi mungkin juga bukan. Dengan kata lain, kita masih belum tahu. Dan ini adalah satu dari banyak misteri dari babi Sulawesi ini yang masih menunggu untuk ditelusuri. Menurut data dari Balai Besar Taman Nasional Lore-Lindu, hingga sekarang babi rusa di Sulawesi terus mengalami penurunan populasi. Pada data awal yang dibuat pada tahun 2013, jumlah populasi babi rusa tercatat sebanyak 74 individu. Sedangkan data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa populasi babi rusa hanya tersisa 41 individu. Data ini menunjukkan penurunan jumlah populasi sekitar 44% dalam kurun waktu 5 tahun. Berkurangnya populasi babi endemik Sulawesi yang drastis ini diakibatkan oleh 3 hal utama, yaitu rusaknya habitat, lambatnya fekunditas atau frekuensi kelahiran, serta dimakan oleh manusia. Karena apa sih yang gak kita makan? Warga lokal menganggap babi rusa adalah hama yang sering menghancurkan panen mereka. Jadi, sebagai usaha pencegahan perusakan lahan, babi rusa seringkali diusir atau diburu, dijebak, dan dimakan. Ironisnya, yang mengusir, yang memburu, yang membunuh, dan yang memakan sesungguhnya adalah pendatang. Manusia pertama kali menghuni sebagian kecil wilayah Sulawesi sekitar 30.000 tahun yang lalu, dan kemungkinan besar mulai berburu dan memakan babi rusa segera setelah menetap. Peninggalan prasejarah menunjukkan bahwa babi rusa merupakan makanan utama manusia pada saat itu. Babi rusa sangatlah populer. Saking populernya,
Masyarakat dari suatu daerah kemudian membawa babi rusa yang mereka tangkap ke pulau-pulau lain di wilayah sekitar. Ini menjelaskan mengapa distribusi babi rusa agak tidak merata di berbagai pulau terdekat di Indonesia. Semakin pesat pertumbuhan manusia, maka kebutuhan tempat tinggal pun semakin tinggi. Penebangan pohon dan pembukaan lahan telah mengubah keseimbangan alam. Hal ini tidak hanya menghilangkan habitat, tapi juga memudahkan akses bagi babi rusa melalui jalan-jalan yang dibuka manusia. Akibatnya, konflik pun terjadi. Babi rusa yang kehilangan habitat mulai mencari makan di ladang dan kebun manusia. Manusia merasa terganggu, pembantaian pun terjadi. Perlindungan untuk babi rusa sesungguhnya telah diterapkan sejak lama. Babi rusa adalah satwa prioritas nasional yang telah dilindungi sepenuhnya sejak tahun 1931. Tapi ratusan bahkan ribuan babi rusa tetap menjadi buruan masyarakat setempat. Penurunan populasi yang tertinggi terjadi pada tahun 1980 dan 1990-an. Sekarang, semua spesies babi rusa terdaftar dalam Appendix 1 CITES. Artinya, mereka dilarang diperdagangkan baik dalam bentuk hidup ataupun mati, termasuk bagian-bagian tubuhnya serta produk turunannya. Babi rusa juga masuk dalam daftar merah IUCN sebagai spesies terancam punah dengan kategori rentan. Secara nasional, semua spesies babi rusa termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Sebagaimana lampirannya diubah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa spesies babi rusa dilindungi oleh undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Konservasi Keanekaragaman Hayati serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Perlindungan ini setidaknya dapat membantu menjaga populasi babi rusa agar tidak turun secara drastis. Pada awalnya, para pegiat konservasi mengira kawasan lindung yang ada sudah cukup untuk melindungi populasi babi rusa yang tersisa. Tapi, ada dampak yang sepertinya kurang baik terhadap perlindungan ini. Karena Sulawesi terdiri dari sejumlah kawasan cagar alam yang tidak begitu luas. Sementara, pergerakan kawanan babi rusa mencakup area jelajah yang cukup luas. Oleh karena itu, di beberapa kawasan cagar alam, hanya satu kawanan yang dapat berkeliaran. Dan karena kawasan cagar alam di setiap pulau di Sulawesi terisolasi satu sama lain, kawanan babi rusa tidak punya cara untuk kawin silang. Para peneliti berpendapat, hal ini bisa menjadi buruk bagi kelangsungan hidup spesies dalam jangka panjang. Solusi terbaiknya adalah dengan menyediakan koridor habitat yang menghubungkan beberapa kawasan cagar alam. Hal ini akan memungkinkan pertukaran genetik di antara kelompok yang terisolasi. Namun, koridor tersebut harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang telah menetap di sekitar kawasan cagar alam. Di daerah cagar alam Nantu, ada ratusan petani yang tinggal di sekitar. Aktivitas mereka tentunya akan memberikan tekanan terhadap batasan-batasan tertentu pada cagar alam tersebut di masa depan. Banyak laporan ada masyarakat yang tahu kalau area tersebut merupakan cagar alam, namun tetap berburu atau membuka lahan-lahan pertanian atau rumah tinggal di sana. Tapi tidak sedikit masyarakat yang paham betapa pentingnya cagar alam, yang jika mereka jaga, maka akan memberikan manfaat yang besar, seperti ekowisata contohnya. Jika dijalankan secara bertanggung jawab, ekowisata dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat di sekitar cagar alam, sehingga masyarakat secara otomatis mendukung dan melestarikan cagar alam dengan lebih baik. Lynn Marion Clayton mengatakan, daging babi rusa sering ditemukan di Pasar Langoan di Minahasa, Sulawesi Utara, sekitar 500 km sebelah utara Gorontalo. Lynn Marion Clayton adalah ahli biologi konservasi dari Oxford University di Inggris, yang juga merupakan pendiri dari Adudu Nantu International Foundation atau YANI. Beliau telah mempelajari babi rusa di hutan Nantu selama lebih dari 20 tahun. Ibu Lin mengatakan, setiap minggu, setidaknya 3 individu babi rusa diselundupkan ke pasar tradisional Langoan, salah satu pasar yang terkenal dengan bahan makanan eksotik dan tidak biasa. Menjelang Natal, perburuan babi rusa meningkat hingga 7 ekor dalam seminggu. Ironisnya, daging mamalia yang populasinya di Sulawesi diperkirakan hanya tinggal 5.000 individu ini bisa dibeli dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan daging babi hutan. 1 kilogram daging babi rusa paling mahal sekitar 40.000, sedangkan babi hutan dengan berat yang sama
harganya bisa mencapai Rp70.000. Menurut Ibu Lin, maraknya perburuan babi rusa menjelang Natal sudah menjadi tren tahunan yang mengkhawatirkan. Para pemburu liar sering terhindar dari penangkapan karena rencana penggerebekan seringkali bocor dan disebarkan kepada para pemburu. Mengingat predator utama mereka adalah manusia, kegiatan seperti perlindungan dan pengamatan babi rusa yang endemik ini mungkin merupakan solusi terbaik yang dapat memberikan harapan bagi kelangsungan hidup babi rusa dalam jangka panjang. Tapi seperti yang kita tahu, semua usaha ini akan sia-sia tanpa diiringi kesadaran dari masyarakat setempat. Tidak bisa dipungkiri, babi rusa adalah salah satu binatang paling luar biasa di dunia. Mereka hanya ditemukan di pulau-pulau berhutan terpencil di Indonesia. Tidak semua beruntung untuk bisa melihat secara langsung babi unik ini, sehingga mereka memiliki fans tersendiri, baik dari kalangan umum maupun dari kalangan ahli biologi. Di alam liar, babi rusa hanya hidup kurang lebih 10 tahun. Namun banyak laporan yang menyebutkan kalau babi rusa di kebun binatang dapat hidup hingga lebih dari 20 tahun. Dalam blog Tetrapod Zoology, Darren Naish mengatakan, babi rusa di penangkaran, seperti di kebun binatang, telah menunjukkan kegembiraan dan antusiasme tinggi saat menyapa orang-orang yang dikenalnya. Mereka mengibas-ngibaskan ekor, menggelengkan kepala, melompat-lompat, hingga berlarian ketika bertemu orang yang merawat mereka. Mungkin memang gitu aja seharusnya. Kita selamatkan seluruh babi rusa yang tersisa di alam liar, kita tampung di penangkaran supaya hidup mereka tidak sengsara, tidak menjadi hidangan di hari istimewa, dan berakhir di perut manusia. Apalagi banyak yang belum kita pahami tentang tanduk melingkar mereka. Proses penyelamatan satwa yang terkena jerat atau ranjau di SM Tanjung Peropa, Blok Hutan. Ya, proses penyelamatan satwa, pemotongan tali nilon yang terikat di kaki satwa babi rusa dilakukan oleh Kepala Resor Tanjung Peropa, Sulawesi Selatan 2. Ya, itu saja kemudian iris pelan-pelan saja itu. Ya, itu saja. Iris pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja, biar lambat, yang penting dia selamat, jangan luka kakinya, kasihan. Dari babi rusa kita belajar kalau perlindungan secara sistem belum cukup untuk membantu kelestarian mereka di Indonesia. Gading atau taring seram mereka belum cukup untuk melindungi mereka dari manusia. Deforestasi dan perburuan liar yang tanpa henti telah menyebabkan penurunan populasi dalam jangka panjang. Membuat kita bertanya-tanya, apakah upaya konservasi dapat melindungi spesies luar biasa ini? Mengingat menurut data terakhir, jumlah mereka hanya tersisa sebanyak 9.999 ekor aja di seluruh dunia. Pada akhirnya, ini semua adalah tentang kesadaran. Sadarlah, wahai manusia. Babi endemik ini punya kesempatan yang sama. Mereka juga berhak hidup seperti kita. Mereka adalah pendahulu kita. Mereka sudah ada sebelum kita. Mereka adalah sepuh yang sesungguhnya. Pendanaan video alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, tetangganya Sentot Surentot, Leadron, Muhammad Rozi, Robi Yudatama, Politeknik Negeri Jember, Iota, Toko Deling Yu Karangkupito, Diblokir Hasna, Zaharotu XIDG2, Ejas Jasujan, Kuki Nibi QB, Kuki Nibi QB, Kuki Nibi QB, Novan Murdianto, Arnold Swardiningrat, Ifnionar, Bunga Matahari, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Alif Ni Video Rizky, Kapten ZX, Sentot Surentot, seputar SS lagi dong, Sogim Gim, Titi Sogim Gim, podcast ceritanya Jira, beli ikan gapi di mana? Es Batu Sari Petojo Cilacap, W3, Awasasya Aal Icut Icat Icong, Warung Denmas selalu di hati, Warung Denmas langgananku, Ernawati Putri, Aku sayang Mbak Kisti, Aku cinta istriku Mia Amalia, Aku mah masih pemula, Ajarin dong puh sepuh, Ajarin dong masih pemula aku, puh sepuh, Tinky Winky Dipsi Lala puh sepuh, Barmajunun, Raffi sayang Lovita, Random Person, Fata dan Bapak Wawan Ganteng, Gogogo Nakal, MNJ Makassar, Hamsa Aromatik dan Abi sayang Angger dan Ami. Terima kasih telah menonton sampai menit ini.
Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.